Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Cahaya Permana dengan NIM akhir 035 dan bersama rekan saya. Saya Rinaldi Susanto dengan NIM akhir 081. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan proyek kami mengenai basis data, dan proyek kami basis datanya ini adalah data toko komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang dari. Baik, di dunia bisnis, toko komputer menghadapi banyak masalah operasional. Salah satunya adalah mengelola data transaksi dan stok barang. Jumlah barang yang dihasilkan dari transaksi penjualan secara langsung dan online terus meningkat setiap hari. Pengelolaan data yang dilakukan secara manual seringkali tidak efisien, menimbulkan risiko kesalahan yang tinggi dan mempersulit dalam memproses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan sistem basis data yang kuat untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Berdasarkan proyek kami, di sini kami menawarkan sekiranya basis data yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk normalisasi pada basis data toko? Yang kedua, bagaimana sistem rancangan basis data toko menggunakan ERD, CDM, dan PDM? Yang ketiga, bagaimana sistem perancangan DDL dan DML, database toko? Keempat, bagaimana penerapan trigger? Kelima, bagaimana function dan prosedur dapat bekerja? Dan yang keenam, bagaimana sistem rancangan DCL pada basis data toko? Baik, next. Selanjutnya adalah tabel normalisasi kami. Di sini kami mendapatkan hasil akhir dari normalisasi dari database kami. Yang pertama ada uh, tabel customer yang mendapatkan primary ID customer. Selanjutnya ada tabel produk dengan primary key ID produk. Lalu selanjutnya ada tabel pemesanan dengan primary key ID pemesanan. Selanjutnya ada kode produk. Selanjutnya ada tabel jabatan dengan primary key ID jabatan. Lalu ada tabel detail pemesanan dengan primary key ID detail pemesanan. Lalu ada tabel pengiriman dengan primary key ID pengiriman. Dan selanjutnya ada tabel pegawai dengan primary key ID pegawai. Oke, selanjutnya masuk ke ERD atau Entity Relationship Diagram. Berikut adalah ERD pada basis data toko komputer yang telah kami buat. Dapat dilihat bahwa ERD ini menghubungkan beberapa entitas-entitas seperti entitas pegawai dengan entitas pejabatan, entitas customer dengan entitas pemesanan, atau dan sebagainya. ERD ini digunakan untuk merepresentasikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam bentuk diagram. Hal ini dapat membantu dalam pemahaman visual tentang struktur basis data komputer. Oke, selanjutnya masuk ke CDM atau Conceptual Data Model. Dapat dilihat bahwa berikut adalah Conceptual Data Model pada basis data toko komputer yang telah kami buat. Konseptual data model ini berfungsi untuk menggambarkan model data di tingkat konseptual, sehingga CDM ini berfokus pada konsep bisnis dan aturan-aturan pada basis data. Kemudian lanjut ke PDM atau Physical Data Model. Dapat dilihat bahwa berikut Physical Data Model yang telah kami buat pada basis data toko komputer kami. PDM ini menggambarkan tentang bagaimana data dapat disimpan secara fisik dalam bentuk sistem database, sehingga ini memberikan rincian teknis seperti tipe data, indeks, struktur tabel yang diperlukan dalam basis data. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah DDL dari basis data yang ini. Yang pertama kita membuat database dengan nama DB Toko. Lalu kita di sini mendeklarasikan sebuah tabel yang bernama customer, berisikan ID customer, nama customer, telepon customer, alamat customer, dan primary key-nya adalah ID customer. Selanjutnya ada create tabel detail pemesanan, yaitu membuat entitas bernama detail pemesanan, lalu ada tabel detail pengadaan, selanjutnya ada tabel jabatan pegawai, dan selanjutnya ada tabel jenis produk yang masing-masing mengandung atribut sesuai namanya. Selanjutnya adalah tabel merek,
kita membuat tabel merek, lalu selanjutnya kita membuat tabel pegawai, lalu kita membuat juga tabel pembayaran, lalu juga kita membuat tabel pemesanan. Selanjutnya, selanjutnya di sini terdapat tabel pengadaan, tabel pengiriman, tabel produk, dan juga tabel supplier. Selanjutnya, Setelah pembuatan tabel-tabel tersebut, kita akan melakukan eh, pemberian foreign key pada antar-antar tabel tersebut. DDL DDL yang ini akan memberikan foreign key antar tabel yang berhubungan, seperti pada detail pemesanan yang memberikan hubungan dengan produk, kemudian ada detail pemesanan dengan pemesanan, dan sebagainya. Di sini pemberian on delete restrict dan on update restrict bertujuan agar penghapusan atau pembaruan akan ditolak jika ada baris lain yang di tabel terkait yang bergantung pada baris-baris yang akan dihapus atau diupdate. Selanjutnya adalah DML insert. Di sini kami akan melakukan beberapa inputan data seperti memberikan input data pada customer, pada jenis produk, merek, jabatan pegawai, pegawai, pengiriman, pemesanan, detail pemesanan. Data-data tersebut kami input sebanyak ada seperti 10 hingga 20 data pada setiap tabelnya. Kemudian untuk kami juga memberikan input data pada supplier, pengadaan, detail pengadaan, pembayaran, dan juga eh, pembayaran tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. baik, selanjutnya adalah DML trigger. Yang pertama kita di sini membuat trigger yang digunakan untuk memperbarui stok produk. Dapat dilihat di sini terdapat function atau terdapat kode untuk mengupdate tabel produk dan set atau apa ya, mengassign atribut stok itu ditambahkan dengan jumlah barang yang telah diadakan, di mana ID produk sama dengan ID produk yang diadakan. Ini bermaksud seperti saat kita sedang mengadakan barang, maka otomatis uh, data atau jumlah produk pada tabel produk itu juga ikut tertambah. Lalu selanjutnya ada trigger untuk mengurangi stok produk ketika terjadi pemesanan barang. Dapat kita lihat itu update produk, set stok sama dengan stok dikurangi new jumlah barang. Di sini digunakan untuk mengupdate tabel produk juga, tapi ini untuk mengurangi sesuai dengan apa yang dibeli oleh customer. Oke, selanjutnya terdapat trigger melakukan validasi stok barang apabila stok kurang dari jumlah barang dipesan. Dapat dilihat bahwa ada if available stock kurang dari new jumlah barang, dan kita akan memberikan sebuah sinyal error kepada user. Contohnya seperti saat di stok produk hanya terdapat 3, namun customer membeli 5, maka program ini akan berjalan dan mengeluarkan input error kepada customer. Selanjutnya, ada DML trigger untuk menghitung jumlah harga pada satu pengadaan. Di sini dapat dilihat update untuk mengupdate tabel pengadaan dan set harga sama dengan harga ditambah new jumlah barang pengadaan dikali dengan new harga satuan. Ini digunakan untuk mengotomatisasi jumlah harga pada satu pengadaan. Selanjutnya, di sini terdapat DML function. Yang pertama adalah untuk menghitung total pengadaan yang telah dilakukan oleh suatu produk. Di sini dapat dilihat select count as jumlah pengadaan from detail pengadaan. Di sini dapat kita lihat ini digunakan untuk menghitung atau meng-count berapa jumlah data yang telah diadakan berdasarkan ID produk. Lalu selanjutnya ada menghitung total pemesanan yang telah dipesan pada suatu produk. Dapat dilihat ini select count into jumlah pemesanan from detail pemesanan. Di sini dapat kita lihat di sini yang digunakan adalah untuk menampilkan suatu total pemesanan
atau iya total yang telah dipesan oleh customer berdasarkan ID produk. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah DCL, bagian user atau data control language. Di sini kita dapat melakukan eh, create user seperti kita melakukan beberapa pembuatan user. Di sini kami menginputkan ada 4 user dengan karakteristik password yang berbeda. Kemudian kami membuatkan role yang nantinya role itu akan dilakukan perlakuan yang berbeda dengan menggunakan perintah grant. Jika menggunakan grant all, maka kita akan lakukan pada role high admin. Jadi di sini kalau misalnya high admin ini kita dapat melakukan insert, update, delete, dan sebagainya. Tapi jika menggunakan mid admin, kita hanya dapat mendapatkan perlakuan insert dan juga update. Kalau low admin, kita hanya dapat melakukan update saja. Kemudian role-role tersebut yang sudah diinisialisasi, kita masukkan kepada usernya. Kita berikan perlakuan usernya. Jadi kalau di sini kita melakukan grant hide admin to Nico at localhost dan juga Rinaldi at localhost. Jadi di sini eh, user Nico at localhost dan juga Rinaldi at localhost ini dapat mendapatkan perlakuan hide admin atau bisa melakukan semua perlakuan. Kemudian ada Cahya yang mendapatkan mid admin dan juga Susanto yang dapat low admin. Oke, selanjutnya adalah DCL transaction. Di sini karena MySQL ini defaultnya adalah auto commit, jadi untuk pertama kita harus melakukan set auto commit off. Kemudian kita melakukan start transaction dan juga commit. Ya, jadi di sini start transaction dan juga commit ini berguna untuk melakukan save point-nya. Jadi untuk melakukan save secara permanen. Kemudian kita akan melakukan select all from merek. Jadi di sini dapat dilihat bahwa menampilkan tabel merek yaitu akan menampilkan semuanya. Kemudian kita akan melakukan delete, kemudian kita select, maka isi-isi tabel tersebut akan hilang. Nah, terus bagaimana untuk mengembalikannya? Kita dapat melakukan rollback. Nah, di sini kita melakukan 2 percobaan yaitu pada tabel merek dan juga pada tabel pembayaran. Oke. Kesimpulan pada basis data kelompok kami ya ini implementasi sistem basis data dalam pengelolaan penjualan toko komputer membawa berbagai keuntungan seperti data yang lebih terstruktur melalui proses normalisasi, pengurangan redundansi, dan menjaga integritas. IRD, JDM, dan PDM membantu memahami hubungan antar entitas serta memetakan data dari konseptual hingga implementasi secara fisik. SQL digunakan untuk otomatisasi pengelolaan data, mencakup trigger, function, prosedur, DDL untuk struktur tabel, dan DML untuk manipulasi data, seperti pembaruan stok otomatis. DCL menambah keamanan dengan pengaturan hak akses pengguna. Sistem ini meningkatkan akuransi, kecepatan, dan juga efisiensi pada operasional toko. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.